Shalom warga kerajaan Rock Ministry Jawa Barat. Bersyukur kita dapat kembali bertemu dan beribadah bersama-sama melalui ibadah online pada hari ini. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan roti dan anggur terlebih dahulu di tempat masing-masing. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami semua. Kami sampai saat ini bisa beribadah bersama-sama, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu, biarlah setiap kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father, yaitu Rasul Paulus, menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1 dia memberikan perintah, bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one. Choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2.
Sebab sekarang PM Singapura Bee Lee bersama istrinya Ho Ching itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding, istrinya itu. Politik dan ekonomi. SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur saat ini Engkau menyertai setiap kami dimanapun berada. Kami percaya kami siap mendengarkan apa yang ingin Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan-Mu turun atas semua yang mendengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita belajar hari ini bagaimana kita hidup yang membuahkan hasil. Dan saya percaya bahwa setiap saudara sudah banyak belajar tentang kehidupan, bagaimana kita harus berbuah, bagaimana kehidupan kita harus menjadi terang, bagaimana kehidupan kita harus menjadi garam. Tetapi apakah betul-betul kehidupan kita sudah membuahkan hasil di dalam baik secara pribadi maupun menjadi berkat buat orang lain? Saya percaya setiap saudara yang sering membaca kebenaran firman Tuhan pernah mendengar seorang yang bernama Rahab. Ya, kalau kita belajar di kitab Yosua, kita belajar di pasal yang kedua, dikatakan di situ dari ayat yang pertama, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, saudara, kalau sudah baca Yosua pasal yang kedua, seterusnya saudara, dengan perikopnya mengatakan pengintai-pengintai di Yeriko. Pada waktu itu Yosua sudah akan membawa bangsa Israel masuk ke kota Yeriko. Dan Tuhan menyatakan kota Yeriko untuk bangsa Israel. Nah, kalau sudah baca di situ seterusnya, bagaimana Rahab sudah mengetahui kehendak Tuhan bahwa Yeriko akan diberikan. Rahab begitu mencintai Tuhan dan dia tahu bagaimana bangsa Israel yang sudah disertai Tuhan sejak keluar daripada tanah Mesir, saudara. Kita belajar kehidupan Joshua, Rahab dalam hal ini seperti seorang yang menjadi hero, pahlawan, saudara. Seorang yang mungkin dianggap oleh manusia tidak layak. Seorang yang dianggap oleh manusia tidak menguntungkan. Tidak ada apa-apanya. Tetapi saudara, hanya karena dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan dia meyakini kebenaran tentang keberadaan Allah yang menyertai bangsa Israel. Dan dia mengimani Allah Israel. Maka Tuhan ubahkan kehidupannya menjadi seorang yang menjadi hero, saudara. Nah, kita belajar dari kehidupan Rahab ini yang pertama, yaitu Rahab memiliki Allah. Matius 1 ayat yang ke-5 dan 17 mengatakan, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Dan kita tahu Boas memperanakan Obed dari Rut. Kita kenal Rut, saudara. Dan Obed memperanakan Isai. Ayat yang ke-17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Perhatikan saudara, Rahab dari Seru menjadi hero. Seorang yang dianggap tidak ada apa-apanya, seorang yang najis, seorang yang kotor di mata manusia. Tetapi keberadaannya dipermuliakan oleh Tuhan. Karena dia memiliki Allah, dia mengenal Allah yang benar. Saudara. Kenapa saya mengatakan dia mengenal Allah yang benar? Karena dia meyakini imannya kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Karena dia mengenal Allah yang disembah Israel adalah Allah yang luar biasa. Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang menggerakkan hidupnya pada satu tujuan yang mulia, saudara. Bagaimana kehidupan kita seandainya saat ini dalam posisi seperti Rahab, posisi yang tidak ada apa-apanya, mungkin saudara merasa dipandang rendah oleh orang lain.
Satu hal yang kita belajar dari Rahab, apakah kita sudah memiliki Allah yang besar? Apakah kita sudah memiliki Allah yang luar biasa? Ya. Mungkin kita mengatakan, ya saya mengenal Allah, saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi apakah Yesus sudah saudara imani? Apakah Allah sudah ada dalam kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara sudah dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran yang Allah mau nyatakan untuk saudara dipermuliakan juga? Saudara, lebih lanjut kita belajar sejarah mencatat Rahab masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Rahab memiliki Allah yang mengubah masa lalu yang suram menjadi masa depan yang penuh harapan, pengharapan. Rahab yang tadinya seorang perempuan sundal, tetapi kemudian menjadi perempuan yang mulia, nenek moyang daripada Yesus, saudara. Ada amin buat saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, apakah saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Allah saudara? Apakah Yesus sudah menguasai hidup saudara? Betulkah kehidupan kita saat ini sudah membuahkan hasil yang sepadan, yang ingin Allah dengar, Allah lihat dari kehidupan kita? Kalau kita mau dipermuliakan, yang pertama, miliki Allah dalam hidup saudara. Memiliki Allah, artinya Allah adalah diri saudara. Allah menguasai kehidupan saudara. Lebih lanjut, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, dengan kata lain metamorfos atau transform, oleh pembaharuan budimu. Bagaimana dengan budi saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Attitude kita, perkataan-perkataan kita, tingkah laku kita, dimanapun juga. Adakah kasih? Adakah pengampunan? Adakah belas kasihan? Dan lain-lain, 9 buah roh mungkin. Sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang diubahkan oleh Allah, karena dia memiliki Allah, seperti Rahab. Tidak main-main saudara, nyawanya taruhannya. Berubah, ini adalah perubahan dari hari ke hari, perubahan seumur hidup. Dari pemarah menjadi peramah, pencuri menjadi pemberi, dari orang pendosa menjadi orang benar, saudara. Kembali saudara, kalau saudara memiliki Allah, ada perubahan dalam hidup saudara. Seperti Rahab. Dia tahu bahwa dia harus berubah. Dan dia menemukan timingnya, momentumnya pada waktu dia mengenal Allah dari bangsa Israel, saudara. Yang kedua, Rahab beriman. Ibrani 11 ayat yang ke-31 mengatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kembali kalau saudara baca dalam Yosua pasal 2 tadi, saudara baca betul-betul di situ, saudara, bagaimana Rahab beriman kepada Allah menyelamatkan para pengintai. Karena imannya dia diselamatkan. Mari katakan kepada saudara masing-masing yang mendengarkan firman ini ada di rumah. Katakan kepada diri saudara, karena imanku kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan aku. Karena imanku kepada Tuhan, maka Allah dipermuliakan. Karena imanku kepada Allah, maka Allah akan mempermuliakan hidupku. Saudara, iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Pengharapan daripada sesuatu yang tidak kita pernah dengar, tetapi nyata kita imani. Saudara,
Di dalam Ibrani 11 hanya beberapa nama yang dikhususkan. Ya, saudara mungkin pernah mengenal di Hong Kong atau mungkin di New York, ya, ada Hall of Fame. Di situ terpasang nama-nama tokoh-tokoh yang dikenal dunia secara khusus, ya, karena banyak hal sehingga yang mereka hasilkan atau yang mereka tampakkan dalam kehidupan mereka dikenang oleh dunia, sehingga secara khusus nama mereka dipasang di Hall of Fame. Nah, Ibrani 11 pun kalau saudara baca, Abraham, Henokh, dan di antara satu adalah Rahab yang dikhususkan memiliki iman untuk menjadi kesaksian bagi generasi sampai generasi. Saudara. Nah, biarlah kehidupan iman kita juga demikian menjadi kesaksian bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain yang bersama-sama dengan kita, bagi keluarga saudara, bagi istri, anak, suami, orang tua, dan siapapun saudara yang bersama-sama dengan saudara. Karena kehidupan yang membuahkan hasil juga dimulai dari mana iman saudara akan Allah, saudara. Mari nyatakan kehidupan kita, nyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan, nyatakan bahwa saudara adalah orang yang beriman kepada Allah yang benar, bukan kepada yang lain, bukan kepada mamon, bukan kepada hobi kita atau apapun juga, tetapi kepada Allah. Sehingga itu tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pilihan-pilihan kehidupan kita, hanya Allah lah yang menggerakkan kita pada tujuan menyenangkan hati Tuhan. Rahab, waktu dia mengenal Allah bangsa Israel, Roh Allah udah menyatakan di dalam kehidupannya bahwa ini adalah kebenaran. Bahwa dia harus menyelamatkan para pengintai. Karena para pengintai itu adalah orang-orang yang juga sudah dikhususkan Allah untuk menerima bagian tanah perjanjian. Dan Rahab tahu bahwa itu adalah kebenaran. Saudara, sekali lagi imanlah yang membawa Rahab kepada keselamatan. Dan saya percaya saudara-saudara yang mendengar ini, mari iman saudara, betulkah sudah 100% kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, bukan kepada yang lain. Sehingga akan menjadi kesaksian bagi generasi saudara. Selanjutnya saudara, Rahab berbuat benar. Yakobus 2 ayat yang ke-25 mengatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, mungkin saudara melihat Rahab berbuat hal yang salah karena mengkhianati rekan-rekannya di Yeriko atau bangsanya, saudara. Tetapi sekali lagi, benar adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, saudara. Rahab melakukan yang benar di mata Allah. Karena dia tahu tentang Allah yang sudah membawa bangsa Israel. Karena dia tahu bagaimana kedegilan bangsanya. Karena dia tahu bagaimana bangsanya tidak akan bisa diselamatkan. Saudara. Perbuatan yang benar harus dilandasi iman kepada Tuhan. Sehingga engkau pun mampu melakukan hal yang benar. Tanpa iman kepada Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat yang benar, saudara. Rahab menjadi mulia oleh karena perbuatan yang benar ketika menyembunyikan dua orang pengintai.
Dan pribadi yang berbuat benar, hidupnya akan mengalami kebebasan seperti Rahab. Rahab dibebaskan hidupnya dari masa lalu yang mencekam sebagai wanita kafir, yang sekaligus sebagai pelacur. Nah, apapun saat ini kondisi saudara, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, mari saya ajak saudara. Mungkin engkau saat ini datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak nyaman. Karena engkau mungkin mengatakan aku berdosa kepada Tuhan. Mungkin engkau mengatakan kepada dirimu, aku orang yang tidak layak. Mari, lakukan yang benar. Ampuni dirimu. Bawa kepada Tuhan, saudara. Mungkin engkau saat ini sedang tertekan karena engkau melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin kepada orang tua, kepada saudaramu, kepada anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada pemimpinmu. Engkau tahu itu salah. Kau tahu kebenaran. Mari lakukan yang benar. Kalau engkau memiliki iman kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang degil, yang bebal, saudara. Kalau engkau saat ini sedang tidak nyaman hidupmu, engkau merasa dalam tekanan, engkau merasa saat ini seperti tidak ada jalan keluar, karena engkau salah melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, mari minta ampun kepada Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, saudara, mari kita ambil waktu saat ini. Saya undang engkau saudara-saudara berdoa secara pribadi saat ini. Kalau ada yang engkau merasa saat ini sedang dalam tekanan. Siapapun saudara yang mendengar, baik melalui televisi, baik melalui handphone, apapun. Saya percaya Tuhan menggerakkan hati saudara. Tuhan berbicara saat ini kepada saudara. Lepaskan hal yang tidak berkenan itu. Lepaskan hal-hal yang membelenggu saudara. Lepaskan hal-hal yang mengikat saudara. Lakukan yang benar. Iman kepada Tuhan. Mari, kalau engkau melakukan sesuatu yang tidak benar di kantor, di perusahaanmu, engkau melakukan sesuatu yang tidak benar bersama-sama dengan temanmu, Tuhan berbicara saat ini. Tuhan lepaskan saat ini. Bebaskan hatimu, saudara. Kau tahu kebenaran, lepaskan, saudara. Nama Rahab, walaupun mungkin secara arti tidak baik, saudara, tetapi juga dalam bahasa Ibrani memiliki arti kebebasan, liberty, kemerdekaan. Dan Tuhan sendiri mengatakan, engkau adalah pemenang. Nah, setiap orang yang beriman, dia adalah pemenang, saudara. Asal dia mau melakukan yang benar. Ya, banyak hal yang kita pelajari, saudara. Banyak kehidupan-kehidupan daripada tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka yang melakukan hal-hal yang benar. Mereka yang melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan bawa mereka dalam kehidupan yang naik. Ya. Bagaimana Daniel melakukan yang benar. Sehingga dia diloloskan dari hukuman raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka melakukan hal yang benar, saudara. Dan Tuhan bawa mereka pada kemuliaan. Bagaimana Yusuf melakukan yang benar. Karena Allah yang mereka imani, saudara. Dan Yusuf Tuhan angkat. Siapapun saudara, Tuhan tidak peduli. Tuhan mau angkat saudara. Tuhan mau bawa saudara untuk menikmati berkat-berkatnya, untuk menikmati kemuliaannya. Saudara. Tapi mari dengan iman saudara, kita lakukan yang benar.
iman karena memiliki Allah yang benar. Saya percaya saat ini keluarga-keluarga yang mendengarkan, kalau saudara bersama dengan anak-anak saudara, saya percaya nikmati kehidupan saudara bersama dengan Allah yang hidup. Kembali saya merangkum apa yang sudah kita dengar. Hidup yang membuahkan hasil, yaitu Allah rindu engkau memiliki Allah yang benar, Allah yang hidup. Sama seperti Rahab. Yang kedua, Rahab beriman dan saudara juga beriman karena telah memiliki Allah yang benar. Imanmu kepada Allah membuat engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Seperti Rahab berbuat yang benar, saudara. God bless you. Saya percaya saudara bisa menikmati firman Tuhan, saudara bisa menikmati kebenaran yang disampaikan. Dan apa yang kita dengar tadi, saudara, mari kita imani melalui perjamuan kudus. Saya persilakan saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur yang mungkin sudah saudara persiapkan. Bagi yang belum, saya memberikan waktu buat saudara. Oh, haleluya, saudara. Apa sih? Ya, saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, dimanapun saudara berada, saudara bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, berkat yang saudara terima, dan hari ini saudara juga menikmati perjamuan kudus, karena kita memperingati perbuatan Allah yang besar dan benar untuk kita semua, agar kita diselamatkan, agar kita dibebaskan, saudara. Mari angkat roti di tangan kanan saudara, tinggi-tinggi melewati kepala saudara. Percayalah dengan imanmu bahwa roti ini bukan roti biasa. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah diberikan bagi saudara-saudara semua, tanpa terkecuali. Kau yang layak menikmati roti daripada tubuh Kristus ini. Nah, saya akan membacakan buat saudara pada malam, pada waktu sebelum diserahkan. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya membagikan roti dan memecah-mecahkannya. Dan mengatakan, inilah tubuh daripada tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman saudara, roti yang saudara pegang ini sudah dimateraikan oleh tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara nikmati. Haleluya, Jesus, glory, pasikia lama. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman saudara mengatakan ini, saudara bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara. Oh Yesus. Angkat tinggi-tinggi, taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Dengan iman saudara. Percayalah saat ini, kalau ada yang sakit di antara saudara yang mendengarkan, setelah engkau meminum dan memakan tubuh dan darah Yesus, kau akan disembuhkan. Kau yang berbeban berat, kau akan dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kecauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, saudara minum. Oh haleluya Yesus. Glory Bapa.
Glory Jesus. Kami boleh menikmati Kristus. Kami boleh menikmati Allah yang hidup. Kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kaulah segala-segalanya bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, belajar dari seorang Rahab, seorang yang tidak terpandang, bahkan mungkin sangat kotor di mata manusia, tapi Engkau angkat Tuhan menjadi hero, menjadi pahlawan. Kau izinkan menerima kemuliaan karena perbuatan-perbuatan yang benar, karena iman kepada Allah, karena memiliki Allah yang hidup. Dan biarlah kami sendiri yang sudah Engkau pilih Tuhan menjadi anak-Mu. Biarlah kehidupan kami benar-benar menampakkan hasil yang penuh dengan buah-buah kehidupan yang benar Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya kehidupan kami bukan hanya menjadi terang dan garam, tetapi kami benar-benar menjadi representative of Christ Kingdom. Perwakilan daripada kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan QR Code yang akan ditampilkan di akhir ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami semua. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya ajak saudara saat ini bangkit berdiri. Kalau saudara sendiri, mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kalau saudara bersama dengan keluarga saudara, mari. Saudara boleh bergandengan tangan, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, memberkati engkau dimanapun engkau berada. Terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan cinta daripada Roh Kudus yang memimpin saudara, memberkati saudara, memimpin saudara dimanapun engkau berada. Diberkati keluargamu, diberkati bisnis dan pekerjaanmu, diberkati dimanapun engkau berada, apapun yang saudara kerjakan, dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.